Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin kapasitasnya kayak Nabi. بهذه الصياغة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يقول الإمام ابن حجر لا أصل له، يعني مش موجود إطلاقا، يعني ملوش سند إطلاقا. Melihat kepada soalan di atas, hadis tersebut telah dinilai dihukumi oleh beberapa orang ulama dan ia ada dinyatakan di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Asy-Syakhawi mengatakan hadis ini tidak ada bagiannya atau tidak ada dasarnya. Kemudian disebutkan di situ di kitab perujukan, teman-teman. Ya, mungkin kalian bisa merujuknya di halaman 459 di kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, ada dua video di sini yang akan saya reaction. Yang pertama dari Gus Baha, kemudian dari Habib Umar. Dan sebenarnya masih banyak sekali ya dari kalangan ustadz-ustadz, kiai-kiai, Gus, bahkan orang yang disebut Habib yang sering menukil sebuah hadis, teman-teman, hadisnya bermasalah, akan tetapi masyhur di kalangan mereka ya, saking seringnya mereka nukil, yaitu sebuah hadis yang katanya Rasulullah SAW bersabda, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku, kata Rasulullah, seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ya. Faham maksudnya ya? Jadi seolah-olah Rasulullah mengatakan atau menyetarakan ya para ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad setara keilmuannya dari kalangan para nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan kalau kita menyebut ya para nabi dari kalangan Bani Israel tentu sangat banyak sekali, teman-teman ya, seperti Nabi Musa, kemudian Nabi Ishak ya, kemudian Nabi Yakub ya, Nabi Ayub dan para nabi yang lainnya ya. Dalam redaksi hadis ini, teman-teman, seolah-olah disetarakan keilmuannya umat Nabi Muhammad dari kalangan para ulama setara keilmuannya dengan para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel. Dan ternyata, teman-teman, nanti ada komentar dari salah seorang syekh yang sering juga dinukil oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai aswaja. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, sering menukil fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Ternyata beliau, Syekh Ali Jum'ah, mengatakan bahwa hadis ini tidak ditemukan periwayatannya dari mana, bahkan di kitab-kitab muktabar lainnya, alias, teman-teman, hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Yang ada riwayat sahih, teman-teman, Rasulullah bersabda, ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Catat, ulama itu, kata Rasulullah, adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama yaitu ilmu, bukan dinar, bukan dirham. Tapi kok muncul ini sebuah riwayat ya seolah-olah menyetarakan ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad setara dengan para nabi dari kalangan Bani Israel. Sedangkan, teman-teman, kita tahu seluruh para nabi dijamin masuk surga. Lalu dari sisi mana bisa disetarakan ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad setara dengan para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel? Berarti seolah-olah ulama, teman-teman, entah ulama yang mana maksudnya di zaman Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad yang setara dengan Nabi Musa, setara dengan Nabi Ishak, setara dengan Nabi Yakub, setara dengan Nabi Ayub. Subhanallah, ini sangat aneh, teman-teman. Taib, kita simak dulu yang pertama video dari Gus Baha. Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah, buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali, katanya. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, orang Jawa itu kecangkeman, ditakoi jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata Nabi Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan. Apa itu, kata Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan timbang saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu ka'ambiya Bani apa? Israel. Kurang lebih seperti itu video dari Gus Baha. Kita ambil intisarinya. Jadi di dalam riwayat yang disebutkan oleh Gus Baha ini, Rasulullah SAW ketika itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian di situ Rasulullah bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, ya. Ulama dari kalangan umatku seperti para nabi, ya, dari kalangan Bani Israel. Maka terheran-heran di situ katanya dalam riwayat tersebut Nabi Musa, ya. Apa mungkin katanya, bagaimana bisa ya disetarakan ya ulama, ya hanya sekedar ulama, bukan nabi bukan rasul, tapi disetarakan dengan para nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah kalau nggak percaya, ini buktinya. Dipanggillah kemudian Imam Ghazali. Nah ini sudah mulai aneh-aneh teman-teman ya. Rasulullah lahir kapan? Kemudian yang dipanggil dalam riwayat tersebut adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun kapan teman-teman ya? Subhanallah. Makanya teman-teman ya, dari hadis ini muncul lagi cerita khurafat teman-teman ya. Rasulullah kapan lahirnya ya? Kemudian jaraknya dengan Imam Ghazali ratusan tahun. Kok tiba-tiba disebutkan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah mencontohkan ini loh ulama yang setara dengan para nabi dari kalangan Bani Israel, dan yang dipanggil adalah Imam Ghazali. Subhanallah teman-teman ya. Mana riwayat hadisnya? Coba sebutkan ya. Nanti kita akan bantah teman-teman ya satu pernyataan dari Syekh Ali Jum'ah. Tapi kita simak lagi video yang kedua teman-teman ya, biar adil ini teman-teman. Ini membuktikan pernyataan saya di awal bahwa riwayat ini teman-teman terkenal di kalangan NU, misalkan di kalangan para habib-habib, gus-gus teman-teman yang menyampaikan hadis tersebut. Akan tetapi nanti kita lihat bantahannya langsung dari mufti besar teman-teman di Mesir yang sering juga dinukil fatwanya oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai aswaja. Sekarang kita lihat video kedua dulu teman-teman dari Habib Umar. ما حصل من رؤيا الإمام بالحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يحكي أنه رأى في منامه أنه دخل بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس والأنبياء من حواليه، ورأى من بين الأنبياء سيدنا النبي موسى والنبي عيسى بجانبه عليه الصلاة والسلام، وإذا بسيدنا موسى يقول يا رسول الله إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، قال فقال نعم، قال فهل ترينا واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو حامد الغزالي؟ الفجيء بالإمام الغزالي أقبل ودخل بينهم ووقف جلس، قال هذا، قال فالتفت سيدنا موسى يقول ما اسمك يا إمام؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال إنما سألتك عن اسمك فقط، جئت لي باسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك. قال هذا من الأدب، تزيد على السؤال في الجواب. فالتفت سيدنا الغزالي إلى النبي محمد يقول رسول الله أجيب الكليم موسى ما تأدب معه؟ قال بل أجبه. قال يا كليم الله وأنت لما سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى كان جوابه قلت يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآريب أخرى، ولم يسألك عن شيء من هذا، إنما قال لك ما تلك بيمينك فقط وأنت أطلت في الجواب. قال فالتفت سيدنا موسى يقول صدقت يا محمد العلماء في أمتك كالأنبياء فينا. Nah teman-teman, itu dia video dari Habib Umar. Intinya teman-teman, apa yang disebutkan, diceritakan oleh Gus Bah dan Habib Umar ini, artinya mereka mempercayai riwayat hadis tersebut adalah sah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Namun ada sedikit berbeda di sini kisahnya. Yang diceritakan oleh Habib Umar ini, ternyata ada seorang syekh yang bermimpi. Ya, di dalam mimpinya tersebut melihat ada Rasulullah, kemudian dikelilingi oleh para nabi yang lain, di antaranya Nabi Isa, kemudian Nabi Musa. Kemudian katanya di situ di dalam mimpi tersebut Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, bukankah kamu pernah mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, ya, ulama dari kalangan umatmu seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Coba tunjukkan. Maka di situ ya dipanggillah Imam Ghazali. Lagi-lagi di sini disebutkan Habib Umar sama persis yang dikatakan oleh Gus Bah, yaitu yang dipanggil adalah oleh Rasulullah yaitu Imam Ghazali. Luar biasa. Siapa yang dimaksud dengan Imam Ghazali di sini teman-teman? Ya, mungkin Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Karena ini salah satu rujukan dari kalangan tasawuf ya, orang-orang sufi, yaitu Imam Al-Ghazali teman-teman. Nah, sekarang kita dengarkan teman-teman ya bantahan dari seorang mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah, yang saya katakan di awal sering dinukil fatwa-fatwanya dijadikan rujukan oleh ustadz-ustadz atau kiai-kiai aswaja. Baik, sekarang kita simak penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah. ما صحة حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل؟ بهذه الصياغة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل يقول الإمام ابن حجر لا أصل له، يعني مش موجود إطلاقا، يعني ملوش سند إطلاقا.
ده حاجة كده العوام كانوا يقولوها مع بعض. إنما اللي موجود فيما أخرجه أحمد وابن حبان، العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في العلم، ورثة الأنبياء في التطبيق، لكن مش علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ده باطل لا أصل له. العلماء ورثة الأنبياء أخرجه أحمد وأخرجه الأربعة حتى كمان من الست. Nah, teman-teman ya, jelas dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah ini, ternyata hadis tersebut tidak dikenal. Dan ini salah satu komentar atau penilaian dari salah seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, teman-teman ya, mengatakan riwayat tersebut ya tidak ada dasarnya. Bahkan sering disampaikan oleh orang-orang awam ya. Garis bawahi, katanya hadis tersebut sering diceritakan oleh orang-orang awam. Namun kita temukan teman-teman, bukan hanya orang awam saja yang menceritakan, menukil hadis tersebut, tapi dari kalangan orang-orang yang memiliki pengikut ya, yang dipanggil seperti Gus Baha ya. Bahkan sekelas Habib Umar juga mempercayai, meriwayatkan hadis tersebut ya, menjelaskan kepada para jamaah. Itu artinya ya, mereka-mereka yang menjelaskan hadis tersebut meyakini keabsahannya. Dan disinilah teman-teman penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah, ternyata hadis tersebut tidak ada dasarnya. Biasanya hadis-hadis yang tidak ada dasarnya atau tidak ditemukan di kitab-kitab para ulama-ulama yang muktabar, teman-teman, biasanya masuk kategori hadis gharib, hadis asing ya. Kemudian teman-teman, saya menemukan salah satu tulisan di sini. Sepertinya ini laman milik Malaysia ya. Yang jelas ini situs Muslim. Di situ ada tanya jawab teman-teman terkait hadis tersebut, yaitu ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Coba kita baca sekarang. Nah, ini dari situs Irsyad ya. Saya nggak tahu, yang jelas ini bahasanya kalau disimak bahasa Malaysia, teman-teman. Ya, pertama pertanyaannya adalah apakah status hadis ini, yaitu ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ya, maksudnya adalah ulama umatku seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian kita baca jawabannya, teman-teman. Melihat kepada soalan, nah soalan ini biasanya bahasa Melayu, teman-teman ya, Brunei kah atau Malaysia. Melihat kepada soalan di atas, hadis tersebut telah dinilai dihukumi oleh beberapa orang ulama dan ia ada dinyatakan di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Asy-Syakhawi mengatakan hadis ini tidak ada bagiannya atau tidak ada dasarnya. Kemudian disebutkan di situ di kitab rujukan, teman-teman ya, mungkin kalian bisa merujuknya di halaman 459 di kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Kemudian yang kedua, Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullah taala juga menilai hadis ini tidak ada asalnya. Kemudian Imam Al-Zarqazi menghukumi hadis ini sebagai tidak diketahui akan asalnya. Hampir mirip semua, teman-teman ya. Periwayatannya ditemukan tidak ada dasarnya atau tidak ada asalnya. Kemudian Imam Ibnu Muflih mengatakan bahwa hadis ini aku tidak temui asalnya dan ia tidak disebutkan di kitab-kitab masyhur yang dikenal. Jadi teman-teman ya, para ulama ahli hadis ternyata ketika meneliti hadis tersebut tidak ditemukan di kitab-kitab ulama yang masyhur, kitab-kitab yang terkenal, misalkan seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab para ulama yang lain, Abu Dawud, At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah ya, dan kitab-kitab ulama yang lain. Kemudian di sini ada dari Syekh Mulia Ali Al-Qari berkata bahwa hadis ini tidak ada asal baginya. Hampir semua teman-teman ya, ulama ahli hadis yang mengomentari hadis tersebut tidak ada asalnya. Dan biasanya hadis model-model seperti ini disebutkan ya hadis gharib, dan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, apalagi menyandarkan kemudian meyakini hadis tersebut datang dari Rasulullah SAW, maka ancamannya sangat berbahaya, teman-teman ya. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka disiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Apalagi di sini disebutkan, teman-teman ya, ulama dari kalangan umat Rasulullah SAW ya, sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Seolah-olah di sini teman-teman disetarakan ya, sekelas para nabi dari kalangan Bani Israel sama derajatnya dengan ulama-ulama dari kalangan umat Rasulullah SAW. Sedangkan kita tahu, teman-teman, seluruh para nabi ya dijamin surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mau setinggi apapun ulamanya, tidak ada yang mendapatkan jaminan, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin dikatakan ya sama atau setara? Seharusnya, teman-teman, kalau dikatakan sama seperti para nabi, para rasul di kalangan Bani Israel, yaitu ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, harusnya juga redaksinya harus memiliki jaminan, ya, jaminan surga, ya, sama seperti para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi kok nggak sama, teman-teman ya? Lalu apanya yang setara ini? Keilmuannya? Keilmuan dari mana, teman-teman ya?
Subhanallah ya. Para nabi, para rasul dijamin surga tentu karena keilmuannya yang bersih, teman-teman. Akhlaknya yang mulia, kesolehannya ya, cara berdakwahnya, teman-teman. Sedangkan yang kita lihat di zaman kita, teman-teman, tidak bisa dikatakan sama. Subhanallah, teman-teman ya. Sampai disetarakan dengan para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel, yaitu ulama dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat janggal, teman-teman ya. Apalagi ternyata diriwayatkan tadi melalui mimpi ya. Mimpi seorang syekh yang diceritakan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Jadi teman-teman ya, seperti itu biasanya dari kalangan sufi-sufi ini, teman-teman ya, suka menukil hadis-hadis palsu ya. Kemudian dengan hadis tersebut terkadang muncul dongeng-dongeng khurafat, teman-teman ya. Sebagaimana yang diceritakan tadi, katanya Rasulullah memanggil ya Imam Al-Ghazali. Ya, Rasulullah lahir kapan? Kemudian Imam Ghazali lahir tahun kapan, teman-teman ya? Ratusan tahun jaraknya. Kok bisa Rasulullah ya, disebutkan dalam sebuah redaksi memanggil Imam Ghazali sebagai salah satu contoh, katanya ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad yang setara dengan para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel. Maka teman-teman, ini sangat janggal. Taib. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, teman-teman. Tidak mudah menelan mentah-mentah ya. Apalagi mendengar sebuah riwayat yang sangat aneh, teman-teman. Perlu ketelitian, teman-teman ya. Perlu ketelitian. Wajib harus kritis ya, agar tidak termakan dengan ya periwayatan-periwayatan model seperti ini, teman-teman ya. Karena khawatirnya kita jatuh kepada dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.